Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sesi webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Pak Lestri Sofia Narswari selaku pemateri pada sesi webinar kali ini. Nah, kita akan belajar tentang apa itu informasi arsitektur. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah paham tentang apa itu informasi arsitektur, tapi ada juga teman-teman yang masih belum tahu nih apa itu informasi arsitektur. Di dalam UX design itu terdapat salah satu komponen yang dinamakan informasi arsitektur atau arsitektur informasi. Nah, kita akan belajar bagaimana mengenal apa itu arsitektur informasi dan penerapannya di dalam UX design. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu nih kenapa kita belajar arsitektur informasi. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita ingin membuat rumah, kita analogikan, kita membutuhkan arsitek yang berpengalaman dan paham tentang cara membuat rumah, apa bahan yang dibutuhkan, kemudian bagaimana menyusun, merencanakan rumah yang akan dibangun sehingga rumah tersebut dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan dari orang yang akan menempati rumah tersebut. Sama halnya dengan produk digital, kita juga memerlukan seseorang yang menyusun di mana sih konten-konten yang ditampilkan, informasi yang ditampilkan di dalam produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Jika seseorang yang ingin membangun rumah membutuhkan seorang arsitek untuk membangun, merancang dan membangun rumah tersebut, maka untuk membuat produk digital kita memerlukan arsitektur informasi. Nah, jadi arsitektur informasi ini adalah komponen penting di dalam UX design dalam pembangunan suatu produk digital supaya produk yang dibuat nanti dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian arsitektur informasi atau informasi arsitektur. Jadi, arsitektur informasi adalah disiplin yang berfokus pada organisasi informasi dalam produk digital. Misalnya, saat teman-teman desainer ini membuat aplikasi atau situs web, mereka menata setiap layar pengguna dapat mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. Mereka juga membuat aliran atau flow yang memungkinkan pengguna untuk bernavigasi di antara layar tanpa banyak usaha. Nah, arsitek ini menentukan bagaimana sih organisasi dalam UX sesuai dengan alur yang tepat. Jadi, gimana sih arsitektur informasi itu menata informasi yang ditampilkan di dalam sebuah produk supaya tidak berjajaran, tidak semrawut lah istilahnya, supaya pengguna itu bisa tepat sasaran dalam mencari informasi dalam produk yang disajikan. Nah, selanjutnya, gimana sih cara membuat IA atau informasi arsitektur tuh bisa baik gitu untuk penggunanya. Nah, ini ada tiga komponen yang menyusun IA. Yang pertama, user, kemudian konteks, dan konten. Konteks berkaitan dengan tujuan bisnis, pendanaan, budaya, teknologi, politik, sumber daya, dan kendala. Nah, konten terdiri dari tipe, dokumen, atau data, objek konten, volume, dan struktur data. Nah, selanjutnya pengguna nih, user. Pengguna terdiri dari penonton, tugas, kebutuhan, pengalaman, dan bagaimana mereka mencari informasi. Ada irisan dari lingkaran-lingkaran ini, jadi ini ada user. User ini siapa yang mengkonsumsi konten kita, dan nilai apa yang didapatkan dari konten kita, kemudian ekspektasi yang mereka inginkan saat melihat konten yang ditampilkan, seperti itu. Kemudian di konteks, di mana user melihat konten kita. Misalkan user melihat konten kita dari sosial media atau dari media-media lain seperti media cetak atau bisa juga dari iklan. Kemudian kapan dan mengapa dan bagaimana pengguna itu dapat membangun konten. Jadi maksudnya
gimana sih cara pengguna tuh berinteraksi dengan konten kita nanti. Itu. Maksudnya konteks. Kemudian untuk konten, jenis informasi apa yang tersedia. Dan kemudian relevansi, apakah itu relevan terhadap user kita atau nyambung gitu kontennya. Jadi AI ini perpaduan dari ketiga komponen tersebut. Jadi saling beririsan dan membentuk komponen yang dinamakan informasi arsitektur. Kemudian di sini ada prinsip arsitektur informasi yang digunakan dalam UX. Nah, prinsip arsitektur ini dicetuskan oleh pendiri Accept dan Brown namanya. Jadi prinsip ini mengatakan bahwa arsitektur informasi itu sendiri adalah praktik merancang struktur dan memberi pembaca beberapa petunjuk tentang cara melakukannya. Nah, ini sesuai dengan prinsip UX, yaitu gimana sih cara pengguna dapat tepat sasaran mengkonsumsi informasi yang ditampilkan di dalam sebuah konten. Ini yang pertama ada the principle of objects. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat konten yang kita buat. Daripada melihat konten sebagai benda mati, lebih baik melihatnya sebagai makhluk hidup dengan siklus hidup, perilaku, dan karakteristiknya sendiri. Kemudian jika kita melihat konten sebagai keberadaannya sendiri, akan lebih mudah untuk melihat kemungkinan hubungannya dengan memiliki konten dengan data. Untuk melihat berbagai cara di mana kamu dapat menyajikan konten ini kepada pengguna. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini ada sebuah card di dalam, misalkan ini website perbelanjaan pakaian gitu ya. Nah, di card ini kita cuma menampilkan gambar modelnya dengan memakai pakaiannya, kemudian tampilan warnanya, harga, review, dan namanya. Kemudian kategorinya. Mungkin ini sudah cukup, tapi ternyata kita bisa lebih mengembangkan lagi. Gimana sih supaya user itu lebih paham tentang karakteristik konten yang ditampilkan. Nah, selain menampilkan card seperti ini, kita bisa menambahkan pengguna lain juga melihat gitu. Jadi pengguna bisa, oh ternyata baju ini aja nih yang lagi tren, yang lagi viral. Jadi kita bisa tampilkan beberapa baju yang juga disukai pengguna, banyak disukai pengguna. Jadi selain dapat rekomendasi dari konten yang ditampilkan, kita juga bisa memilih nih, usernya bisa memilih, oh ternyata ada beberapa pakaian lain yang direkomendasikan dan dilihat oleh pengguna lain. Seperti itu. Selanjutnya, the principle of choice. Nah, dan Brown ini mengacu pada salah satu karya psikologi yang mengatakan bahwa di mana kita belajar bahwa orang memiliki ilusi bahwa mereka ingin memiliki pilihan sebanyak mungkin. Sebagian besar desainer UX akan tahu bahwa itu tidak benar, dan Scars serta Brown setuju. Inilah hal tentang memberikan banyak pilihan kepada pengguna. Semakin banyak pilihan yang dapat kita buat, semakin banyak kekuatan kognitif yang diperlukan bagi kita untuk benar-benar melakukan panggilan itu. Bahkan bisa menimbulkan kecemasan. Ini terkait salah satu prinsip UX di mana kita bisa membuat simple suatu konten agar pengguna tidak bingung memilih informasi yang ingin mereka dapatkan. Jadi semakin banyak pilihan, semakin banyak informasi yang ditampilkan, maka kemungkinan besar user akan kebingungan dengan konten yang ditampilkan. Jadi saat ini ada contoh di saat non-categorized, elektronik dan informatif. Jadi ada tablet, laptop, dan lain-lain. Ini kita tidak kelompokkan, cuma kita seperti biasa ini aja menurun. Kemudian satunya dikategorikan. Ada sinema TV, elektronik, informasi, video game, sinema TV, dan musik. Jadi saat dikategorikan dengan sub-kategori besar ini, kemungkinan user akan lebih mudah untuk mencari barang yang mereka inginkan dan memakan waktu yang lebih singkat lagi. Jadi user tidak akan kebingungan gitu dengan susunan informasi yang ditampilkan. Selanjutnya, the principle of disclosure, prinsip kedekatan. Jadi prinsip ini berkaitan dengan fakta bahwa orang hanya dapat memproses informasi baru dengan cara tertentu.
yang dimaksud dengan bahwa orang tidak menangani dengan baik informasi yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Jadi, dalam arsitektur informasi, kita perlu mengatur data sehingga orang tidak hanya dapat menyerapnya secara cepat ataupun normal, tetapi juga agar mereka dapat mengantisipasi informasi lebih lanjut sebelum disajikan. Di dalam desain UX, ini berarti memikirkan tentang informasi singkat yang diberikan dalam semua jenis daftar atau kisi-kisi yang berfungsi sebagai pintu gerbang konten berdetail. Nah, maksudnya di sini kita bisa lihat saat kita mengkelompokkan seperti ini sebuah kartu hanya namanya saja, kemudian kita tambahkan lagi foto, gambar, dan rating, kemudian kita tambahkan lagi berbagai macam bahan. Semakin dekat konten itu dibuat, semakin banyak detail-detail yang menjelaskan isi konten, maka pengguna akan semakin paham dengan, oh ternyata ini kisi-kisiku seperti ini, bahan-bahannya yang dibuat seperti ini, gitu. Daripada kita membuat hanya tulisan seperti ini, lebih baik kita mendetailkan gimana sih cara menyajikan konten tersebut supaya user paham. Seperti itu. Selanjutnya, the principle of exemplars. Jadi ini prinsip yang mengacu pada psikologi bagaimana manusia mengkategorikan sesuatu. Nah, pada akhirnya kamu dapat mengkategorikan konsep dan membuat daftar contoh yang membantu mengkelompokkan berbagai konsep bersama. Terlepas dari kriteria dari pengelompokan ini. Nah, saat menerapkan ini ke arsitektur informasi, kita harus berpikir nih cara menampilkan daftar kategori di aplikasi atau situs web. Jadi setiap kategori itu memerlukan contoh jenis konten yang menghuni konten tersebut. Kamu dapat menggunakan subkategori terbesar dan paling umum digunakan. Nah, contohnya nih, di website Adidas. Ada subkategori yang biasa digunakan. Di atas sini ada laki-laki, pria, wanita, anak-anak, kemudian liburan. Dan ada kategori lainnya. Nah, kemudian saat kita klik wanita, ada subkategori besar lagi nih yang disajikan di paling atas. Jadi, mempermudah user untuk, oh jadi ini di kategori ini. Hampir sama seperti prinsip sebelumnya yang namanya principle of choice, dimana kita mengkategorikan sesuai dengan informasi dari konten yang ditampilkan. Contohnya hampir sama, jadi kalau di sini perbedaannya kita membuat judul-judul yang dapat dikenali user dengan mudah. Gitu. Contohnya sepatu. Di sini di dalam sepatu ada berbagai macam jenis sepatu. Sepatu lari, sepatu olahraga, kemudian sneakers, sandal, kemudian sepatu basket, sepatu poli. Tapi judulnya kita buat di sini sepatu. Jadi user akan, oh ini ternyata sepatu. Sepatunya apa aja nih dalam sepatu? Sampingnya ada pakaian. Oh pasti ini jelasnya baju-baju yang biasa kita gunakan. Jenisnya apa aja nih gitu. Kemudian ada aksesoris gitu. Jadi user lebih memudah dengan mempersimpel gimana sih judul yang mudah dikenali oleh user. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, terus bedanya apa sih user experience dengan informasi arsitektur? Mereka sama nggak sih? Atau mereka saling terhubung? Atau mereka ternyata beda? Nah, kita akan bahas nih teman-teman. Apa perbedaan UX dan IA? Informasi arsitektur dan user experience. Jawabannya UX itu tidak sama dengan IA. Jadi untuk memahami perbedaan tersebut, kita penting mengingat nih, apa itu UX design. UX design itu pengalaman pengguna, adalah cara seseorang berpikir merasakan saat menggunakan produk, sistem, atau sebuah layanan. Nah, UX itu menggabung utilitas, kegunaan, dan kesenangan dari pengguna. Sistem lebih dari sekedar struktur dan konten. Jadi, UX itu lebih kompleks lagi, teman-teman. Lebih kompleks daripada IA. IA kan hanya sekedar gimana sih kita menyusun informasi, gimana kita menata informasi itu agar user paham, user tepat sasaran saat mencari informasi atau konten yang akan ditampilkan di produk yang kita buat. Nah,
Pada saat yang sama, hampir tidak mungkin menciptakan pengalaman pengguna yang baik tanpa fondasi arsitektur informasi yang solid. Itu sebabnya setiap desainer UX yang baik juga harus menjadi arsitek informasi yang kompeten. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya arsitektur informasi itu jadi setelah kita bahas prinsip-prinsipnya, kita bahas apa itu UX, perbedaan UX dan IA. Jadi UX sama IA itu sama nggak sih? Atau mereka berbeda? Atau mereka itu saling berkaitan? Nah, ternyata UX itu nggak sama dengan IA. Jadi untuk memahami perbedaan keduanya, kita harus tahu nih pengertian dari UX design, user experience design. Jadi UX design itu bagaimana pengalaman pengguna. Cara seseorang berpikir dan merasakan saat menggunakan produk, sistem, atau layanan. Dan UX itu menggabungkan utilitas, kegunaan, dan kesenangan dari penggunaan sistem. Jadi lebih dari sekedar struktur konten seperti pengertian dari IA ya teman-teman. Nah, pada saat yang sama, hampir tidak mungkin menciptakan pengalaman pengguna yang baik tanpa fondasi arsitektur yang solid. Nah, itu sebabnya kalau kita mau jadi UX designer yang baik, kita juga harus menjadi arsitek informasi yang kompeten. Nah, kita bisa lihat di sini komponen penyusun UX itu banyak sekali teman-teman. Yang paling penting itu ada interaction design dan visual design, yang itu menjadi UI design. UI design pun ini di dalam UX, dari lingkup UX. Nah, informasi arsitektur di mana sih? Di sini. Informasi arsitektur di sini. Di dalam lingkaran besar visual design dan perpotongan-perpotongan lainnya. Konten, arsitektur, industrial design. Ini masih dalam lingkup UX. Jadi, bisa dikatakan informasi arsitektur itu ada sebagai penyusun desain yang baik. Jadi bukan suatu komponen yang berbeda. UX sendiri, IA sendiri. Tapi saling bergantung. Tapi lebih tepatnya, IA itu adalah komponen dalam UX. Seperti itu. Nah, kita mungkin bisa ambil contoh Tokopedia. Nah, Tokopedia. Kita kategori. Nah, ini contoh nyata IA ya teman-teman. Gimana kita bisa lihat di kategori fashion pria. Di subjudulnya, IA-nya, arsitektur informasinya membuat dengan detail dan mudah untuk user. Kita balik ke fashion muslim. Ada aksesoris. Aksesoris apa aja dikategorikan? Atasan muslim, bawahan muslim, dress muslim, baju renang, outwear, pakaian muslim pria, pakaian muslim anak. Jadi gimana sih cara menyusun arsitektur informasi yang baik gitu teman-teman. Jadi user nggak akan bingung gimana ya nyari misalkan kita mau nyari laptop ini atau peralatan elektronik yang lain, kita tinggal klik gitu. Bahkan di sini kita masih terdapat kategori lagi yang ditampilkan agar mempermudah kita dengan gambarnya. Kita mau cari aksesoris buat tablet, ya kita klik. Nah, akan muncul tampilan dari aksesoris tersebut. Kemudian kita bisa lihat nih kategori-kategori lagi. Nah, itu tugas dari IA, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah hadir di dalam sesi webinar kali ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Kalau gitu saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.